Ya, sekali lagi selamat datang pada adik-adik yang baru bergabung. Sebentar lagi akan kita mulai ya, karena masih ada teman-teman kalian nih yang belum bergabung di sini. Oke, nah hari ini kita belajar TPS ya. Jadi ini yang hadir pasti ada anak IPA, ada anak IPS di sekolahnya ya. Atau mungkin juga ada anak bahasa nih di sekolahnya ya. Jadi TPS ini tentu diujikan untuk kalian baik Saintek ataupun Soshum nanti ya. Nah, TPS yang hari ini kita bahas nanti adalah komponen pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU ya. Nah, PPU ini sebenarnya kan kombinasi dari pelajaran bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris juga ada ya. Jadi makanya nanti kita akan bahas salah satu materi dari PPU itu ya, bersama saya tentunya ya. Oke, jadi kita akan bahas kurang lebih ya 60 menit lah, 60 menit ke depan ya. Jadi silakan kalau ada temennya yang belum bergabung, diberitahu langsung temennya ya. Supaya bisa kebagian di kuota itu. Udah mulai ditambah lagi. Tinggal berapa tuh? Kira-kira 35-an lagi tuh kuotanya ya. Tinggal sedikit lagi. Jadi silakan segera diinformasikan ya. Oke, adik-adik juga boleh nanti disiapkan alat tulisnya. Boleh nanti juga bantu jawab ya di kolom chat boleh. Atau juga saya mau lihat dulu nih yang sekarang hadir dari mana aja ya kira-kira ya. Coba dong kenalan dulu di chat dari mana aja kalian hadirnya nih. Ada orang selain orang Tasik ya. Kalau orang Tasik masih banyak nih. Tapi selain orang Tasik ada dari mana aja nih? Ada nggak yang dari luar Tasik mungkin atau yang dari luar pulau mungkin juga ada ya. Karena ini kita sebarkan juga cukup luas ya. Dan siapa aja juga boleh ikut di sini. Nanti ini juga kita rekam, kalau adik-adik butuh rekamannya, nanti kita share juga ya di grup Telegram kalian. Oke, sudah banyak ya yang datang. Dari mana aja nih yang datang nih? So, ada nggak yang dari luar Tasik nih? Atau yang dari luar Pulau Jawa mungkin ada nggak ya? Oke. Oh, masih malu-malu kayaknya nih, nggak ada yang isi chat kita ya. Oh, ada satu nih dari Palembang, serius ya? Oke, dari Palembang. Menurut kamu aja. Oh, Prabu Mulih, Palembang, Prabu Mulih deketan ya. Dulu saya pernah di sana tuh, di GO Prabu Mulih. Pernah saya di GO Palembang juga pernah waktu itu ya. Mungkin waktu itu Fiona atau siapa ini yang dari Prabu Mulih, waktu itu masih TK mungkin ya, waktu SD. Karena saya 2000 berapa ya di Prabu Mulih, 2012 gitu ya. Oke, terima kasih ya yang jauh-jauh nih udah bergabung di Palembang, Prabu Mulih. Oke, kita segera mulai aja ya. Karena materi kita ini cukup menarik ini ya. Karena kalau kalian bisa menguasai materi ini lumayan nanti di soal UTBK, di PPU, TPS ya, ini bisa menghemat waktu kalian, karena kalau sudah menguasai konsepnya, dan nanti saya juga kasih tipsnya ya, supaya bisa benar menjawab soal-soal tentang frasa ini tentunya ya. Nah, adik-adik kita mulai ya, baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, Sobat GO, para pejuang, UTBK SBMPTN 2022, nggak kerasa tinggal beberapa bulan lagi nih, UTBK akan segera datang ya, UTBK is coming gitu ya. Oke, saya juga ikut deg-degan sebenarnya sebagai pengajar di Ganesha Foundation, ingin Sobat Geo juga tentu sukses nanti di UTBK ya. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, ini saya ingatkan lagi ya, bahwa UTBK itu ternyata persaingannya cukup ketat nih adik-adik. Nah, adik-adik juga pasti tahu ya, bahwa persaingan tahun lalu nih 2021 ada 700.000 lebih kemarin yang ikut UTBK SBMPTN. 700.000 itu manusia ya, bukan ubur-ubur tuh ya 700.000 itu manusia. Dan ternyata yang gagal ada hampir 600.000-nya, 592 sekian ya lebih detailnya. Lalu yang lulus cuma 184 ribuan, artinya hanya 23, sekian persen saja yang dinyatakan lulus di UTBK itu ya. Jadi aduh adik-adik, ternyata UTBK ini persaingannya sangat ketat ya, dan tentu kalian juga harus bisa mempersiapkannya dari sekarang ya. Nah,
Kemudian yang diujikan di UTBK salah satunya ada TPS. Nah, dan juga kalian tahu ya bahwa TPS itu bukan kuotanya ya, bobotnya adalah 60% dibandingkan dengan TKA yang hanya 40%. Jadi makanya adik-adik ini harus habis-habisan nih di TPS. Bahkan tahun lalu kan ada juga STAN ya, kalau adik-adik ini yang ada minat masuk ke STAN, nah ternyata di STAN juga harus ikut UTBK. Dan syaratnya supaya bisa ke tahap berikutnya, nilai TPS-nya itu minimal 600 secara keseluruhan. Jadi makanya adik-adik, TPS ini penting, karena bisa terpakai juga selain di SBMPTN, bisa ke tes PKN STAN, salah satu syaratnya ya. Nah, jadi ada 4 komponen ya, seperti yang sudah kita ketahui TPS itu. Ada penalaran umum, kemudian juga ada pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum yang hari ini kita bahas ya. Dan itu waktunya lihat persoalnya, aduh tidak ada yang nyampe 2 menit per soal ya. Yang paling lama mungkin kuantitatif tuh. Tapi ya tahu sendiri ya, ngitung cukup lama dibandingkan dengan menjawab soal seperti pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi intinya waktu sangat singkat untuk mengerjakan setiap soalnya. Makanya nih hari ini kita bahas ya tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Materinya adalah frasa. Wah, frasa ini di 2 tahun ke belakang sering muncul ya, selalu muncul 2 tahun ke belakang frasa. Dan pasti kalian juga kalau pernah ikut PREO, terutama kalau kalian adalah siswa Ganesha Operation, pasti sering menemukan soal tentang frasa ini ya. Nah, nanti kita akan bahas tuntas frasa ini seperti apa. Bersama saya dengan Kak Zul ya, atau inisial saya DZ juga boleh. Kalau mungkin kalian siswa dari Tasik pasti sudah tidak asing lagi dengan saya ya. Tapi yang dari luar Tasik, perkenalkan, kalian boleh panggil saya Kak DZ. Saya mengajar TPS, juga pelajaran favorit kalian, yaitu bahasa Indonesia ya. Oke, kita langsung mulai aja ya tentang frasa ini. Ini sebenarnya materi ini dari SMP, dari kalian awal-awal SMA juga sudah ada sebenarnya. Nah, cuma mungkin tidak sedalam pembahasannya tidak sedalam yang akan muncul di UTBK ini ya. Nah, saya akan mulai dari materi dasar dulu nih. Karena kalau kalian menguasai materi dasar ini, ditambah lagi nanti saya akan berikan tipsnya supaya bisa lebih mudah dan talk chair ya menjawab soal-soal tentang frasa. Kalau sudah paham materi dan konsepnya, pasti kalian bisa dengan mudah mengerjakan soal frasa ini. Nggak usah bingung-bingung lagi ya. Oke, kita mulai dari soal yang sering muncul di UTBK ya. Nah, pasti kalian sering menemukan tipe soal seperti ini ya. Nah, ada teks, kemudian ada soal yang menanyakan frasa pada teks tersebut yang tidak sederajat. Nah, ada yang pakai negasi ya, tidak sederajat, ada juga yang langsung mana yang sederajat, atau ada lagi yang menanyakannya mana yang sepola, nah, ada kan? Ada lagi yang menanyakan mana yang sejenis, sebentuk, semakna, dan lain-lain. Nah, itu biasanya tipe soal yang berhubungan dengan frasa seperti itu, tipe-tipenya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, ataupun tadi istilah-istilah lainnya ya, seperti sekolah, sebentuk, sebenarnya hanya perlu tahu konsep tentang frasa ini. Nah, makanya sebelum saya bahas soal tentang frasa ini ya, nanti ada nih beberapa soal yang akan kita bahas, kita harus paham dulu materinya. Sehingga mau menemukan tipe soal seperti apapun tentang frasa, kita pasti jadi bisa nanti ya. Oke, kita mulai ya tentang materi frasa dulu nih, sebelum kita bahas soal seperti ini ya. Oke, frasa kita lihat dari pengertiannya dulu. Nah, jadi pengertian frasa, frasa itu adalah salah satu satuan bahasa yang berupa kelompok kata. Nah, jadi kuncinya dia berupa kelompok kata. Kalau kelompok kata berarti dia lebih dari satu kata ya. Kalau kelompok kata ini, nih dia berupa kelompok kata. Tuh, kelompok kata berarti lebih dari satu kata. Bisa 2 kata, 3 kata, 4 kata dan seterusnya. Dan nggak mungkin satu kata. Kelompok kata lebih dari satu kata ya. Lalu apa katanya? Dan hanya menempati satu fungsi dalam kalimat. Menempati satu fungsi. Fungsi kalimat pasti masih ingat ya. Ini pelajaran kalian SD loh. Fungsi kalimat ada apa aja? Bisa berupa subjek, bisa berupa predikat, bisa berupa objek, pelengkap, dan keterangan. Pahami dulu pengertian frasa. Karena kalau dari pengertiannya kita tidak paham, tentu kalian tidak bisa membedakan mana yang frasa, mana yang bukan ya. Jadi sekali lagi, frasa itu berupa kelompok kata hanya menempati satu fungsi dalam kalimat. Nah, sekarang saya punya contoh nih ya. Ada contoh kalimat seperti ini. Nih, ada contoh ya. Semua siswa GO
mendapat nilai yang tinggi pada UTBK tahun ini. Amin ya. Nah, kalau saya tanya nih, sesuai dengan pengertian tadi ya, di kalimat ini ada berapa sih jumlah frasa dalam kalimat ini? Coba ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu boleh diketik di chat. Ada berapa jumlah frasanya? 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa nih? Coba. Ada nggak yang tahu berapa jumlah frasa di sini? Ayo, nggak usah malu-malu di chat aja. Ada berapa? Ada nggak? Jumlah frasa. Tadi frasa itu berhubungan dengan apa katanya? Kelompok kata hanya menempati satu fungsi dalam kalimat. Nah, berarti gini sebenarnya. Kalau kita mau mengetahui di dalam sebuah kalimat itu mana yang merupakan frasa, langkah pertamanya berarti kita harus mengetahui dulu fungsi-fungsi dalam kalimat tersebut. Artinya mana yang jadi subjek, mana yang jadi predikat, objek, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita identifikasi dulu ya. Di kalimat ini masih yang menjadi subjek, kita tahu ya, mana subjeknya? Semua siswa Geo itu subjek. Predikatnya mendapat. Terus ada apa lagi? Ada objek. Objeknya nilai yang tinggi. Itu objek. Masih ingat kan ciri objek? Ciri objek itu kalau ada objek berarti kalimatnya bisa diubah menjadi kalimat pasif. Nah, itu disebut objek karena kalimat ini bisa dipasifkan. Nilai yang tinggi didapat oleh semua siswa GO pada UTBK tahun ini. Nah, karena bisa dipasifkan berarti itu adalah objek. Lalu terakhir ada fungsi keterangan pada UTBK tahun ini. Nah, setelah kita identifikasi fungsi seperti ini, bisa dong sekarang berapa sih jumlah frasanya? Ada yang mau jawab? Ada berapa jumlah frasanya? Ini kayaknya masih malu-malu terus ini. Gak usah malu-malu, santai aja. Ada berapa jumlah frasanya? Jawab tadi ada berapa? 4, Pak. Oh, ada 4. Ada yang macam-macam ya. Oke, kita lihat ya. Tadi kita lihat ke definisi atau pengertian frasa. Frasa itu berupa kelompok kata. Ingat, kelompok kata berarti lebih dari satu kata. Dan si kelompok kata itu menempati satu fungsi dalam kalimat. Sekarang kita lihat fungsi subjek. Fungsi subjek ditempati oleh semua siswa GO. Nah, semua siswa GO ini kelompok kata bukan? Iya dong, karena 3 kata ya. Berarti dapat. Ini satu frasa namanya. Ada 3 kata nih, semua siswa GO 3 kata menempati satu fungsi, berarti frasa namanya. Lalu berikutnya fungsi predikat diisi oleh kata mendapat. Ini hanya satu kata, berarti bukan kelompok kata. Berarti predikat hanya diisi oleh satu kata, bukan kelompok kata. Berarti ini frasa bukan? Bukan dong. Ini bukan frasa, karena ini ada satu kata yang menempati satu fungsi. Berarti ini bukan frasa ya. Oh, ini ada yang coret-coret ya, coba ya. Oke, yang coret-coret tolong ya, jangan kita pencet ya. Kita hapus dulu ya, sebentar. Oke, jadi sekali lagi ya, frasa itu kelompok kata yang menempati satu fungsi dalam kalimat. Nah, sedangkan ini ada satu kata mendapat ya. Dia menempati satu fungsi predikat. Berarti ini bukan frasa. Nah, lalu berikutnya ada lagi nih. Nah, nilai yang tinggi. Tuh, kalau ini berapa kata nih? 3 kata kan? Nilai yang tinggi. Berarti ini kelompok kata menempati satu fungsi. Berarti disebut frasa, ya. Nah, juga ada satu lagi berarti pada UTBK tahun ini. Tuh. Pada UTBK tahun ini 4 kata. Berarti kelompok kata. Kelompok kata menempati satu fungsi, yaitu fungsi keterangan. Berarti disebut dengan frasa. Bisa ya? Paham ya? Berarti di kalimat ini ada 3 frasa. Nah, itulah yang disebut dengan frasa. Kelompok kata yang menempati satu fungsi dalam kalimat. 3 frasa. Nah, sekarang kita latihan lagi satu lagi ya. Nah, ini ada kalimat lagi nih. Ada kalimat lagi, kita hitung lagi jumlah frasanya supaya bisa nih. Karena kalau ini sudah bisa, nanti ke depannya pasti bisa menguasai tentang frasa ini ya. Ada berapa frasa kalau kalimat yang kedua ini? Sudah tadi kita jelaskan sebelumnya. Pasti bisa nih sekarang. Ada berapa? Ayo. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, macam-macam ya jawabannya ya. Oke, ada yang 2, kebanyakan 2 ya. Oke, kita cek ya. Nah, kita cek di sini subjeknya dulu yang mana? Subjeknya adalah
Ucup ya. Siapa yang telah menyatakan perasaannya kepada Aurel? Waduh, si Ucup ya, subjek. Lalu predikatnya telah menyatakan. Perasaannya objek. Karena bisa dipasifkan ya. Perasaannya telah dinyatakan oleh Ucup, objek. Lalu ada kepada Aurel. Nah, berarti yang frasa mana saja? Yang frasa adalah telah menyatakan mengisi predikat. Kemudian juga ada kepada Aurel. Nah, berarti udah paham semua ya. Itulah yang disebut dengan frasa. Kelompok kata yang menempati satu fungsi kalimat. Nah, ini tolong ya, yang iseng-iseng nih tangan-tangannya jangan pencet-pencet, jadinya kecoret-coret ya. Oke. Nah, jawabnya di chat aja ya, jangan dicoret-coret di situ ya. Jawabnya di chat supaya tidak mengganggu pemandangan yang lain ya. Oke, jadi paham ya, itu konsep dari frasa, sekali lagi kelompok kata yang hanya menempati satu fungsi. Nah, jadi untuk mengetahui mana frasa mana bukan, langkah pertama tadi apa? Kita harus menentukan dulu fungsi-fungsi kalimatnya, lalu dilihat fungsi kalimat tersebut ditempati oleh kelompok kata atau bukan, gitu ya. Nah, berarti kita bisa lanjut nih ke pembahasan berikutnya tentang frasa. Ini level berikutnya, kalau kita sudah membedakan mana frasa mana bukan ya. Nah, kita masuk ke jenis frasa. Ini penting nih. Kita harus bisa membedakan jenis frasa, karena nanti akan berpengaruh terhadap soal yang berhubungan dengan frasa ya. Jenis frasa pembagiannya bisa ada beberapa kriteria ya. Nah, kriteria pertama ada jenis frasa berdasarkan distribusinya. Nah, ini dibagi dua. Yo. Yang pertama ada namanya frasa endosentris. Ini sebenarnya nggak usah dihafalin ya. Yang penting kalian tahu lah ada frasa-frasa ini ya. Nah, jadi frasa endosentris itu adalah frasa yang unsur pembentuknya dapat menggantikan kedudukan frasa tersebut. Atau sederhananya dia terdapat inti frasa gitulah. Ya, jadi inti frasa itu adalah hal utama yang dibahas dalam frasa tersebut. Oke, nah frasa endosentris nanti dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada namanya frasa endosentris. Sebentar ya. Oke, ada frasa endosentris yang pertama yang setara. Nah, frasa endosentris setara ini gampang cirinya. Cirinya dia selalu menyatakan pemilihan atau penjumlahan, ya. Oke. Dan cirinya berarti dia bisa ditambahkan atau disebutkan di tengah-tengahnya itu ada kata dan atau juga kata atau. Selain itu, biasanya si frasa endosentris yang setara ini dia bisa juga bersinonim ataupun berantonim, ya. Sinonim atau antonim. Oke. Bentar ya, ini ada tabel dulu. Oke, bentar ya. Oke, sebentar ya, ada tabel dulu. Oke, kita keluarin dulu ya. Oke, sebentar ya. Saya ulang ya, sudah ada tabel sebentar. Oke, kita baca ya. Oke, kita ulang ya. Ya, jadi dia biasa bersinonim atau berantonim. Contoh nih, ada frasa siang malam. Nah, siang malam itu kan di tengah-tengahnya bisa kita sisipkan kata dan ya. Siang dan malam gitu. Berarti itu contoh frasa setara atau disebut juga dengan frasa endosentris yang koordinatif gitu ya. Nah, contoh lain ada jual beli. Ini pun kan di tengahnya bisa pakai dan, jual dan beli atau jual atau beli. Nah, kebetulan jual beli juga dia berantonim. Ya, itu yang pertama ya. Ada namanya frasa setara atau koordinatif. Nah, jadi cirinya kayak tadi, bisa ditambahkan dan atau ada hubungan pemilihan atau penggabungan atau penjumlahan. Ya. Nah, ada jenis frasa kedua. Frasa kedua ini namanya adalah frasa subordinatif atau frasa bertingkat. Disebut juga dengan frasa atributif. Ya, ada yang menyebutnya seperti itu. Nah, kalau ini cirinya dia punya dua komponen nih. Ada yang berperan sebagai inti frasa. Kalau inti frasa itu dilambangkannya dengan huruf D. D itu kepanjangannya diterangkan. Wah, ya, diterangkan. Dan ada atribut frasa. Dilambangkannya dengan M atau menerangkan. Yang tadi ya, inti frasa itu berarti hal utama yang dibahas, yang dibicarakan dalam frasa tersebut.
Nah, atribut frasa hanya sebagai penerangnya, memberikan keterangan. Gitu, ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh ada frasa selalu bergembira. Nah, ini berarti polanya MD. M-nya selalu atributnya, bergembira sebagai inti frasa. Karena inilah hal utama yang dibahas dalam frasa itu tentang bergembiranya, bukan tentang selalunya, ya. Contoh lain ada cantik sekali. Ini berarti polanya DM. Nah, ini inti frasanya cantik sekali sebagai atributnya. Karena yang dibicarakan di dalam frasa ini tentang cantiknya, bukan tentang sekalinya, gitu ya. Bisa lagi contoh belum terlalu panjang. Berarti ini inti frasanya adalah panjang. Yang dibicarakan tentang panjangnya. Nah, diberi keterangan lagi, belum terlalu. Paham ya? Jadi itu frasa atributif. Sekali lagi, di dalam frasa atributif ada yang berperan sebagai inti frasa, ada juga yang berperan sebagai atribut frasa. Nah, bedanya dengan yang tadi yang koordinatif, kalau ini sih dua-duanya inti, siang malam dua-duanya inti. Ya, saling dijelaskan ini dua-duanya inti. Kalau ini ada satu yang jadi inti, sisanya jadi atribut frasa. Paham? Itu frasa subordinatif namanya. Nah, ada lagi yang ketiga. Kalau yang ketiga ini namanya adalah frasa apositif. Apositif ini adalah frasa yang dapat saling menggantikan. Kalau ini cirinya bisa disisipi kata adalah atau ialah juga bisa ya. Sekali lagi poin pentingnya dia dapat saling menggantikan. Lihat contoh. Nah, ada contoh kalimat nih pertama. Ayahku, Pak Ucup, sedang berada di London. Nah, inilah contoh frasa positif, saling menggantikan. Siapa ayahku? Oh, Pak Ucup namanya. Siapa itu Pak Ucup? Ayahku. Nah, itu apositif namanya. Dan cirinya dia selalu diapit tanda koma tuh kalau apositif, ya. Contoh lain deh. Ada kalimat kemarin Rafathar bertemu Presiden Indonesia Jokowi di Monas. Nah, ini juga namanya frasa apositif, saling menggantikan. Siapa Presiden Indonesia? Jokowi. Siapa itu Jokowi? Presiden Indonesia. Nah, jadi itulah namanya frasa apositif yang bisa saling menggantikan. Nah, ada lagi jenis yang kedua, yaitu frasa eksosentris. Nah, kalau yang ini kebalikannya, ini tidak dapat menggantikan kedudukan frasa tersebut. Atau secara sederhananya, ini tidak punya inti frasa. Langsung ke contoh biar kalian paham ya. Ada frasa, cirinya dulu ya, frasa ini didahului preposisi. Tahu kan preposisi ya? Kata depan yang paling utama ada apa? Preposisi itu biasanya ada di ya, nah, ada di biasa di sini. Oke, terus apa lagi yang paling utama? Ada ke. Nah, sama satu lagi ada dari. Nah, ini biasanya yang paling utama nih. Preposisi itu, di, ke, dari. Nah, juga biasanya si frasa eksosentris ini menempati fungsi keterangan dalam kalimat. Contoh, ada di atas awan. Nah, itu kan didahului preposisi di ya. Bisa juga ke rumah nenek. Itu juga ada preposisi ke. Tuh, ada di, ada ke. Itulah frasa eksosentris. Nah, ini hal pertama yang harus kalian bisa identifikasi. Karena nanti ketika ada soal bertanya tentang mana frasa yang sejenis sekolah, nah, pertama kali kalian harus bisa mengidentifikasi frasa tersebut masuk ke dalam jenis frasa yang mana. Apakah yang tadi koordinatif atau setara? Apakah frasa subordinatif atau bertingkat apositif atau eksosentrik? Nah, itu harus kita bisa mengidentifikasinya. Paham ya? Nah, jadi sekali lagi ini jenis frasa berdasarkan distribusinya. Harus kalian bisa identifikasi. Lalu, ada jenis frasa yang kedua ini berdasarkan jenis katanya. Nah, jenis kata bisa apa aja? Yang pertama, ada namanya frasa verbal. Frasa verbal ini berarti frasa yang inti frasanya berjenis kata kerja atau verba kan ya, berjenis kata kerja. Contoh nih, ada frasa telah berlalu. Nah, telah berlalu yang tadi ya, masih ingat inti frasanya mana? D-nya mana? M-nya mana nih? Yang dibicarakan itu kan berlalu. Ini berarti D-nya, ini M-nya. Oke, berarti di dalam frasa ini yang menjadi inti frasanya adalah berlalu. Dan berlalu ini berjenis kata kerja. Makanya disebut frasa verbal ini. Contoh lagi yang tadi, jual beli. Nah, kalau ini sih dua-duanya inti frasa. Jual inti frasa, beli juga inti frasa. Karena ini contoh frasa koordinatif tadi ya. Nah, tapi dari jenis katanya ini masuk ke dalam jenis frasa verba. Karena dua-duanya berjenis kata kerja. Itu paham ya? Nah, lalu kata kerja itu apa sih Pak cirinya? Kenapa sih si jual ini masuk ke dalam kata kerja? Kenapa sih si berlalu ini masuk ke dalam jenis kata kerja Pak? Nah, jadi supaya mudah, inilah jenis ciri kata kerja.
Yang pertama, kata kerja itu bisa berupa tindakan fisik atau juga bisa berupa tindakan mental. Makanya ada verbal material disebutnya tindakan fisik. Ada verbal mental. Kalau tindakan fisik berarti tindakan yang ada gerak tubuhnya. Ada gerakan lah. Berlari, menari, melompat, memukul. Nah, itu tindakan fisik. Ada juga yang mental. Kalau mental tidak ada gerak tubuh. Contoh, memahami, menyayangi, menolak, menerima. Nah, itu juga termasuk ke dalam kata kerja, tapi maksudnya ke dalam kata kerja mental, gitu ya. Lalu ciri kedua, kata kerja ini ada imbuhan-imbuhan yang menandainya. Contoh ada imbuhan me. Nah, jadi kalau ada kata diberi imbuhan me, itu pasti dia menjadi kata kerja. Ada lagi berimbuhan ber, di, ter juga bisa. I, ini bisa kata kerja perintah ya kalau ada i ya. Kan, ada kean juga bisa. Tapi kalau kean, ini maknanya khusus yang bermakna tidak sengaja. Contoh misalkan, saya ketiduran di sofa. Tuh, makna kata ketiduran kan artinya tidak sengaja. Berarti kean di sana sebagai pembentuk kata kerja. Itu yang pertama frasa verbal. Jadi harus bisa nanti mengidentifikasi ya. Yang kedua ada lagi namanya frasa adjektiva. Berarti ini inti frasanya berjenis kata sifat, jenis frasanya. Nah, jenis inti frasanya ya. Contohnya sangat lembut. Nah, sangat lembut kan inti frasanya lembut. Ini D-nya, ini M-nya. Oke, berarti lembut masuk ke dalam kata sifat. Ada lagi contoh jauh dekat. Nah, jauh kata sifat, dekat juga kata sifat. Berarti ini contoh frasa adjektiva yang inti frasanya kata sifat. Nah, sekali lagi, kalau kata sifat berarti ciri-cirinya apa sih kata sifat itu? Nah, kalau kata sifat cirinya ini, dia selalu menyatakan keadaan, bukan perbuatan, bukan tindakan, tapi keadaan. Nah, lalu ciri berikutnya dari segi imbuhan. Dari segi imbuhan, ketika kata sifat ini diberi imbuhan ter, nah, maka dia maknanya akan jadi paling. Contoh, baik diberi ter, jadi artinya terbaik, artinya paling baik ya. Jauh diberi ter, terjauh artinya paling jauh gitu. Tapi kalau tersenyum, apakah tersenyum artinya paling senyum? Kan dong. Berarti kalau maknanya bukan paling, senyum tidak termasuk ke dalam kata sifat. Itu cara mengujinya ya. Jadi itu frasa adjektiva, inti katanya adalah kata sifat. Yang ketiga ada lagi frasa nomina. Nah, kalau ini berarti inti frasanya adalah kata benda. Nah, ini hati-hati ya. Ini hanya istilah aja kata benda itu ya. Jangan sampai di pikiran kita yang dimaksud kata benda itu harus benar-benar barang atau benda. Tidak selalu. Karena bisa juga makhluk hidup seperti manusia, bebek, ayah, ibu, paman. Itu juga termasuk kata benda. Ya. Jadi kata benda juga ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud nanti ya. Nah, ini contoh nih frasanya. Gelas plastik. Inti frasanya kan gelas. Ini D-nya, ini M-nya. Tuh. Oke. Berarti karena inti frasanya gelas, gelas itu masuk ke dalam kata benda. Maka ini namanya frasa nomina. Atau bisa juga sepeda motor. Nah, kalau ini mah dua-duanya kata benda. Sepeda kata benda, motor kata benda. Makanya ini masuk ke dalam frasa nomina namanya. Lalu, Pak, ciri kata benda seperti apa? Nah, ini. Kata benda cirinya dia bisa yang berbentuk nyata atau konkret, bisa juga yang abstrak, yang tidak berwujud. Itu juga bisa. Contoh yang tidak berwujud apa? Misalkan kesejahteraan, nah, itu kan tidak berwujud. Contoh lagi misalkan persatuan, perdamaian, nah itu juga tidak berwujud. Ya, itu tapi masuk ke dalam frasa nomina juga. Nah, lalu ciri kedua ada penanda dari imbuhan. Nah, frasa nomina biasanya atau kata benda tadi ya, itu ditandai dengan munculnya imbuhan pe, akhiran an, kean, pean, peran juga bisa. Ya, jadi itu imbuhan-imbuhan yang menandai bahwa itu adalah kata benda. Ini harus diingat-ingat ya, karena ini perlu nanti untuk kita bisa mengidentifikasi kata ini maksudnya ke dalam kata apa ya, gitu ya. Apakah benda, kerja, atau sifat. Gitu. Nah, selain kata benda ada lagi yang keempat namanya frasa numeralia. Kalau ini berarti inti frasanya berjenis kata bilangan. Wah, ini sih gampang kalau bilangan ya. Bisa yang menyatakan jumlah, bisa yang menyatakan kumpulan, tingkat juga bisa. Contoh nih, 5 kali, intinya kan 5, berarti ini bilangan, makanya masuk ke dalam frasa numeralia. Ya. Contoh lagi ada 12, ini udah jelas dulunya bilangan ya. Nah, hati-hati juga. Bilangan itu bisa juga yang jumlahnya tidak pasti. Seperti ini contohnya, beberapa hari. Nah, jadi ada bilangan yang jumlahnya pasti, ada yang tidak pasti. Nah, kalau beberapa kan jumlahnya tidak pasti. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya ya.
Nah, maka itu pun masuk ke dalam kata bilangan juga. Lalu gimana sih ciri-ciri kata bilangan? Nah, yang tadi saya bilang, dia bisa menyatakan jumlah yang pasti, bisa juga tidak. Bahkan bilangan juga bisa menyatakan tingkat atau bisa juga menyatakan urutan. Nah, itu frasa numeralia dan ciri dari kata bilangan. Nah, jadi jenis frasa berdasarkan jenis kata ini ada 4 sebenarnya. Tapi hati-hati, untuk jenis kata sendiri itu ada 5 sebenarnya kalau jenis kata. Ada satu lagi namanya kata keterangan atau adverbia. Kalau dalam bahasa Inggris namanya adverb ya, adverbia. Nah, tapi tidak ada frasa adverbia, tidak ada. Yang ada hanya kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan itu apa? Ini cirinya. Biasanya dia menyertai jenis kata lain. Dia bisa menyertai jenis kata kerja, bisa berdampingan dengan kata kerja, bisa. Bisa juga berdampingan dengan kata sifat, bisa. Dengan kata benda dan kata bilangan juga bisa. Ya. Dan nih ciri yang kedua, si adverbia ini dalam frasa pasti kedudukannya selalu sebagai atribut. Itu pasti. Kita lihat contoh kata adverbia itu apa aja ya. Nih, ada akan misalkan. Akan biasanya berdampingan dengan apa nih? Dengan kata kerja biasanya ya. Akan makan, akan tidur. Sedang juga sama, dia berdampingan dengan kata kerja biasanya. Sedang berlari, sedang mengusahakan, sudah juga sama. Sering, jarang, kadang, belum, sangat. Nah, kalau sangat biasanya menempelnya dengan kata sifat. Sangat baik, sangat tampan, ya. Agak juga sama kata sifat ya, nempelnya ya. Dan masih banyak lagi. Jadi itulah yang disebut dengan kata keterangan atau adverbia. Nah, jadi nanti modal kalian harus bisa menentukan kata tersebut itu termasuk ke dalam jenis kata apa, gitu ya. Karena nanti akan berpengaruh terhadap jawaban ketika ada soal bertanya mana frasa yang sejenis dan juga sebentuk tadi ya. Jadi ingat ya, kalau jenis frasa secara atau berdasarkan jenis kata itu ada 4, tapi jenis katanya itu sendiri ada 5. Ada kata kerja, kata sifat, kata benda, kata bilangan, dan kata keterangan. Oke. Nah, lalu satu lagi nih. Nah, ini materi terakhirnya nih. Jadi jenis frasa yang ketiga ada yang berdasarkan maknanya. Kalau berdasarkan makna dibagi 2. Ada yang disebut frasa idiomatis. Ini berarti makna konotasi atau kiasan. Contoh nih, kiasan tahu ya, berarti bukan makna sebenarnya. Ada frasa anak emas misalkan. Anak emas kan artinya anak kesayangan ya. Bukan anak emas itu anak yang terbuat dari emas, tidak ya. Jadi dijual dong kalau dari emasnya ya. Ada juga contoh frasa gulung tikar. Nah, gulung tikar kan dalam makna sesungguhnya itu bangkrut ya. Jadi bukan tikar yang benar-benar digulung gitu ya. Nah, jadi itu makna idiomatis namanya, yang maknanya konotasi atau kiasan. Dan satu lagi ada frasa yang bermakna ambigu. Ambigu itu berarti maknanya tidak jelas atau multitafsir. Jadi bisa lebih dari satu maknanya. Contoh deh ada frasa lukisan ucup. Nah, ini kan belum jelas artinya. Bisa arti yang pertama lukisan karya ucup, jadi buatan si ucup ya. Bisa juga maknanya kepunyaan si ucup dan juga bisa bergambar si ucup. Jadi wajah ucup digambar gitu ya. Nah, jadi itu frasa ambigu. Itu berdasarkan maknanya. Nah, jadi dasar-dasar itulah yang nanti yang membantu kita untuk bisa menjawab mana frasa yang sebola, sebentuk, ataupun sederajat nanti ya. Nah, bukan GO namanya kalau tidak memberikan cara yang mudah. Nanti di GO gampang nih. Nah, kan yang biasanya muncul di UTBK tentang frasa ini ya, manakah frasa yang sepola, manakah frasa yang sebentuk, mana yang sejenis, yang sederajat, gitu ya. Juga ada yang menanyakan mana sih frasa yang semakna atau mana frasa yang bermakna asosiatif. Nah, itu juga sering muncul tuh di UTBK. Nah, jadi kalian nggak usah bingung sebenarnya. Ini saya kasih cara gampangnya untuk bisa menjawab soal-soal seperti itu ya. Kita bahas yang poin pertama dulu ya, yang menanyakan mana frasa sepola, sebentuk, sejenis, dan sederajat. Ini gampang banget. Saya kasih dekingnya nih. Video selalu ada deking ya. Deking itu adalah cara cepat dan cara kreatif untuk bisa menjawab soal supaya lebih mudah ya. Dekingnya gampang nih untuk menjawab soal-soal seperti itu ya. Ada yang disebut dengan si jadi kambuhan. Wah, ini saya sengaja ya nulis hurufnya huruf kapital, kecil, kapital lagi. Ini bukan tulisan alay, bukan. Ini biar gampang aja membagi-bagi ya. Apa sih maksudnya Pak? Jadi kambuhan itu? Nah, jadi artinya ketika kalian nanti berhadapan dengan soal semacam ini ya, kalian nggak usah ribet dengan, aduh, yang sebentuk tuh gimana? Yang sejenis tuh gimana? Yang sederajat tuh gimana? Nggak usah repot untuk menentukan itu seperti apa. Gampang, mau pertanyaannya yang manapun, tetap cara menjawabnya supaya aman pakai metode ini, jadi kambuhan. Jadi ada 3 proses untuk mengidentifikasi frasa supaya nanti jawabannya bisa betul ya. Proses yang pertama,
kalian harus identifikasi dulu frasa tersebut dari jenis frasa berdasarkan distribusinya. Oke, berdasarkan distribusinya. Tadi ada dua kan, masih ingat ya? Ini review nih. Ada yang endosentris, eksosentris, tadi ada koordinatif, ada subordinatif dan apositif. Nah, makanya harus menguasai karena itu harus bisa kita identifikasi masuk ke dalam jenis yang mana. Oke? Nah, setelah kita mengidentifikasi itu, lanjut ke identifikasi kedua berdasarkan jenis kata yang membentuk frasa tersebut. Apakah terdiri dari kata kerja plus kata kerja, atau bisa kombinasinya ya, kata kerja dengan kata benda, kata bilangan dengan kata keterangan, bisa bermacam-macam kombinasinya. Nah, makanya tadi modal utamanya, kita harus bisa mengidentifikasi kata tersebut masuk ke dalam jenis kata apa. Oke? Itu J, D, K ya, K-nya kata ya, jenis kata. Dan embuhan, apa tuh embuhan? Embuhan itu berarti penggunaan imbuhan. Apakah frasa tersebut terbentuk dari kata dasar dengan kata dasar, atau terbentuk dari kata dasar dengan kata berimbuhan, atau juga berimbuhan dengan kata dasar, atau dua-duanya berimbuhan. Nah, jadi tiga itu ya konsepnya. Ini harus ingat ya. Ini harus ingat. Karena kalau kalian sudah ingat ini, dengan konsep dasar tadi, juga ditambahkan dengan konsep the king, jadi kambuhan ini, nah, menghadapi soal dengan pertanyaan yang berbagai macam jenis ini, nah, itu pasti kalian pasti bisa. Oke, ingat ya. Apa tadi the king-nya? Jadi kambuhan. Apa urutan pertama yang harus diidentifikasi? Jenis frasa berdasarkan distribusi, lalu jenis kata yang membentuk frasa tersebut, dan terakhir penggunaan imbuhan pada kata yang membentuk frasa tersebut. Oke, itu kalau ditanyakan sejenis, sebentuk, sederajat, dan juga sepola. Nah, tadi yang kedua ada lagi yang sering ditanyakan, mana frasa yang semakna atau bermakna asosiatif. Nah, kalau ini cara menjawabnya beda lagi. Nggak bisa pakai jadi kambuhan kalau ini. Lalu gimana kalau ini cara menjawabnya? Nah, yang semakna dulu ya. Nah, kalau ada pertanyaan mana frasa yang semakna, kalian nggak usah peduli dia jenis frasa apa. Yang penting lihat maknanya langsung. Cari yang maknanya sama atau bersinonim. Langsung ke makna ya. Tidak peduli frasanya mau jenis apa, nggak peduli. Yang dilihat maknanya langsung. Ini mudah sebenarnya. Sama seperti nyari sinonim lah gitu ya. Cuma dia berbentuk frasa. Oke? Nah, contoh nih, ada frasa awal mula. Ya, berarti dia semakna dengan frasa pertama kali. Ada frasa rendah hati. Berarti dia semakna dengan tidak sombong. Jadi nggak peduli dia jenisnya apa, cukup lihat makna dari frasa tersebut apa, cari yang sama maknanya. Selesai, mudah. Nah, ada satu lagi. Manakah frasa yang bermakna asosiatif? Asosiatif naon atau asosiatif adalah frasa yang maknanya kiasan. Tadi masih ingat kalau frasa tersebut bermakna kiasan, berarti dia frasa yang mana? Frasa yang berjenis frasa idiomatis. Berarti tinggal cari di opsi A, B, C, D mana yang frasa idiomatis, yang maknanya kiasan. Itu doang, gampang ya. Contoh apa contoh? Nih, ada tadi anak emas, itu kan kiasan tapi bulan madu tahu ya? Tahu lah ya. Semewew ya. Itu bulan madu ya. Ada keras hati. Nah, keras hati kan apa ya? Punya kemauan yang kuat gitu ya. Darah biru, tahu ya darah biru? Kalau dibelah muncrat biru. Enggak dong. Darah biru berarti darah bangsawan gitu ya. Nah, jadi itu contoh-contoh frasa idiomatis. Tinggal dicari di opsi A, B, C, D mana yang makna dari frasa tersebut bermakna kiasan. Udah, gitu. Paham ya? Jadi kalian ketemu soal seperti ini, kalau sudah paham konsep seperti tadi, ditambah the king tadi, pasti bisa dengan mudah. Oke? Bisa ya? Oke, makanya nanti saya akan munculkan soal ya, supaya kalian bisa menjawab soal seperti tadi dengan mudah. Tapi sebelum ke soal, nih saya bawa kabar gembira dulu nih, sebelum ke soal. Nah, kabar gembiranya Ganesha Operation punya penawaran bimbel dulu buat kalian, terutama kalian yang kelas 12 sekarang nih, yang belum bergabung, ayo segera bergabung dong. Bertobatlah kalian, hei yang belum bergabung. Ya, karena kita punya program bimbel semester 2. Ayo. Nah, jadi program semester 2 ini dimulainya sebenarnya nanti di bulan Januari 2022. Dan banyak diskonnya juga nih. Ada diskon lunas kalau daftar dari sekarang ya 10%. Kalau kalian dapat ranking bisa dapat diskon maksimal ada 20% ya. Nah, di sana juga ada tampilannya ya. Kalau kalian sebelumnya pernah pernah belajar di GO juga bisa dapat diskon loyalitas. Kalau kalian daftar langsung sama adik kalian atau kakak kalian dapat 5%. Atau kalau orang tua kalian guru, langsung nanti dipotong 50% ya. Nah, dan ini bonusnya nih kalau daftar sekarang nanti ada gratis bimbel selama semester
1. Jadi mendingan daftar sekarang. Dan sudah terbukti ada 43.000 lebih kita kelulusan kita ya, siswa kita di tahun 2021. Dan ini beberapa di antara sebarannya. Nah, itu untuk kelas 12 ya. Kalau kalian yang gabung di sini kelas 10 11, nah ini juga kita punya program 3 semester. Kalau ini berarti belajarnya langsung 3 semester. Dari nanti semester 2 tahun 2021 ya sampai nanti 2023 tuh, tahun setengah. Dan sama diskonnya juga seperti tadi ya. Dan yang menarik kita punya promo kalau daftar sekarang ada gratis bimbel selama semester 1 ini. Lumayan untuk mempersiapkan PAS nanti ya. PAS kalian biasanya di bulan November tadi. Oke, sip ya. Silakan langsung bergabung yang belum bergabung terutama ya, supaya nanti bisa mendapat materi dan juga soal-soal yang berhubungan dengan business operation. Bahkan juga ada soal-soal UTBK yang relevan dan juga jitu tentu ya. Oke, kita lanjut ke soal tadi ya. Kita sudah bahas materi tadi tentang frasa. Nah, sekarang kita uji nih pemahaman kalian dengan soal yang tadi nomor 1 ya. Nah, tadi kan soalnya mana frasa yang tidak sederajat. Hati-hati, ini ada negasinya ya. Ada yang dikatakan tidak sederajat. Tuh. Berarti kita cari yang tidak sederajat dengan frasa sangat lembut. Berarti kita identifikasi dulu ya. Tadi masih ingat breakingnya? Jadi kambuhan. Kita identifikasi dulu jadi dari jenis distribusinya yang pertama. Nah, ini masuk ke jenis frasa mana nih? Bertingkatkah? Setarakah? Atau dia apositifkah? Atau dia eksensentris? Ayo, frasa mana nih? Ada yang tahu frasa mana ini dari jenis distribusinya? Boleh jawab di chat? Frasa apa? Betul, ini adalah frasa bertingkat. Karena nggak bisa dipakai dan ya di tengah-tengahnya. Sangat dan lembut. Nggak bisa dong, dia berarti frasa bertingkat. Saya tulis BT ya, bertingkat itu ya. BT, bertingkat. Oke. Nah, kalau dia udah termasuk frasa bertingkat, jangan lupa polanya, DM atau MD. Ini inti frasanya mana? Sangat atau lembut inti frasanya? Yang dibicarakannya apa? Lembutnya ya, bukan sangatnya. Berarti ini polanya adalah MD. Oke, itu dari jenis distribusinya ya. Nah, yang kedua kita identifikasi dari jenis katanya. Sangat. Ayo, masih ingat nggak? Tadi sangat ini masuk ke dalam jenis kata apa? Kerja, sifat, benda, nomina, bilangan atau kata keterangan? Kata keterangan. Betul. Atau apa tadi singkatannya? Adverbia ya. Kita tulis ADV ya, adverbia. ADV, adverbia. Kalau lembut, jenis kata apa lembut? Sifat dong, dia keadaan ya. Diberi bisa. Terlembut, artinya sangat paling lembut ya. Berarti dia kata sifat. Sifat kita lambangkan A ya. Adjektiva. Oke. Oke, adjektiva. Yang ketiga kita lihat dari imbuhannya. Sangat ya berupa kata dasar ya, dia kata dasar ya, oke. Yang berikutnya ada kata lembut, lembut juga termasuk pada kata dasar ya, dasar. Oke. Tuh, sudah kita identifikasi. Tinggal kita cari mana yang tidak sebentuk seperti ini ya. Kita lihat, yang pertama ada ada frasa mulai hitam. Apakah dia bertingkat juga? Iya dong, ya karena nggak bisa pakai dan di tengah-tengahnya ya. Nah, kalau dia bertingkat polanya MD juga kah seperti tadi? Yang dibicarakannya mulai atau hitam? Hitamnya dong ya. Berarti ini DM juga. Ini sekolah berarti atau sederajat ya Kak ya. Oke, ini betul. Yang B selalu mengukir. Bertingkat juga? Iya dong, nggak bisa pakai dan ya, selalu dan mengukir. Dia bukan setara. Berarti dia bertingkat juga. Polanya MD juga intinya selalu atau mengukir intinya? Mengukir. Berarti ini juga MD. Sama masuk ya. Masih masuk nih. Oke, kita filter dari poin pertama dulu aja ya. Kita filter dari sini ya. Yang C ada sangat menyiksa. Sangat menyiksa bertingkat juga? Tentu. Intinya sangat atau menyiksa? Menyiksa. Berarti sama ya, MD juga masih masuk. Tertawa lepas. Intinya tertawa atau lepas? Ini bertingkat juga ya, bertingkat lepas. Intinya tertawa atau lepas? Ngomongin tertawa, ngomongin lepas ini. Ngomongin tertawa. Berarti ini polanya apa? Ini polanya DM. Nah, udah ketahuan, udah beda sendiri nih. Yang tadi MD, ini DM. Ya udah ketahuan ya. Berarti pasti jawabannya yang D jawabannya. Karena kalau yang E sama-sama bertingkat dan sama-sama polanya MD. Intinya adalah lama, sudah lama, intinya lama ya. Berarti ini juga betul. Maka nomor 1 ini jawabannya adalah D, tertawa lepas. Tuh, jadi dari filter pertama tadi sudah langsung ketahuan ya, mana yang sudah berbeda. Nah, jadi harus seperti ini filternya. Jangan langsung kita ke jenis kata, jangan. Harus selalu mulai dari distribusinya dulu ya. Setara, bertingkat atau eksensentris tadi. Paham ya? Jadi jangan langsung loncat ke imbuhan juga, jangan. Harus selalu urutannya seperti tadi. Karena kalau nanti tiba-tiba salah urutan, otomatis nanti akan salah jawabannya. Oke? Nomor 1 jawabannya nih. Mudah ya? Oke, saya kasih kesempatan untuk menjawab kalian nih.
Ini gampang aja langsung. Mana yang sebentuk kalau ini? A, B, C, D, E. Yang sebentuk dengan banyak bencana. Ayo, A, B, C, D, E. Yuk, tulis di chat. A, B, C, D, E. Yang betul dapat hadiah. Hadiahnya ucapan selamat. Oke, mana yang betul? Ada yang bilang C, akan menjelajahi. Oke, ada yang jawab C. Yang lain? Ayo, gampang nih. Banyak bencana. Kita identifikasi langsung ya. Nih, kita identifikasi yang pertama dari apa tadi? Kita identifikasi dari distribusinya ya. Banyak bencana masuk ke frasa apa? Setara, bertingkat, atau eksosentrik tadi? Masih ingat? Jadi kambuhan. Masuk ke mana? Frasa bertingkat dong ya, karena nggak bisa pakai dan ya. Banyak dan bencana kan nggak bisa. Berarti bertingkat. BT, bertingkat. Oke. Lalu, kalau bertingkat otomatis polanya DM atau MD, yang dibicarakannya banyaknya atau bencananya? Bencananya ya. Nah, berarti MD. Oke. Lalu yang kedua dari jenis katanya, banyak. Jenis kata apa? Banyak. Sifat, benda, kerja, bilangan, atau kata keterangan. Masih ingat tadi yang bilangan? Bilangan kan ada dua ya. Ada yang jumlahnya pasti, ada yang jumlahnya tidak pasti. Nah, banyak ini ya masuk ke dalam kata bilangan. Bilangan tadi numeralia, num. Oke, numeralia. Plus apa nih? Bencana masuk ke kata apa? Bencana adalah kata apa? Kata benda dong ya. Bencana ada halnya, bencana benda. Berarti dia nomina, nomina. Nah, kalau kalian sebenarnya gini ya, kalau kalian bingung Pak, ini tuh kata apa sih benda kerja sifat? Sebenarnya dengan ciri-ciri tadi itu bisa kalian temukan ya jenis kata tersebut masuk ke jenis kata apa. Tapi kalau memang kalian masih mentok dan bingung, gampang. Kalian sebagai bahan latihan bisa lihat aja langsung di KBBI. Karena di KBBI nanti akan muncul jenis kata tersebut masuk ke jenis kata apa. Kalau dia adjektiva, berarti dilambangkannya dengan huruf A, kata sifat. Kalau dia nomina, berarti nanti ada huruf N, nomina. Kalau dia verba, berarti V. Kalau dia numeralia berarti num nanti. Kalau dia adverbia berarti adv. Nah, makanya nanti lihat di KBBI ya kalau kalian mentok dan bingung. Nah, tapi sebagai latihan masukin aja tadi ciri-ciri yang saya berikan tadi ya. Nah, makanya di sini bencana masuk ke dalam nomina n. Lalu kalau kita lihat dari imbuhannya boleh yang ketiga. Banyak kata dasar ya, ini kata dasar, dasar. Lalu ada bencana kata dasar juga ya, dasar. Oke, tinggal kita cari. Mana yang sebentuk? Acara televisi dia bertingkat, oke bertingkat betul. MD juga ngomongin acaranya, ngomongin televisinya. Ngomongin acaranya ya, karena acara kan bisa di mana-mana, nggak cuma di televisi. Berarti masih betul atau salah? Salah ya, harusnya kan MD ya. Tuh, ini udah salah tuh. Luar angkasa. Luar angkasa bertingkat juga? Iya dong, luar ya. Ngomongin luarnya, ngomongin angkasanya. Yang dibicarakan luarnya angkasanya. Angkasanya ya, MD berarti masih sama ya. Masih sama MD. Nah, tapi kita lihat jenis katanya. Luar kata bilangan bukan? Bukan dong, udah pasti salah ini. Karena luar bukan kata bilangan. Ya. Akan menjelajahi, bertingkat. Polanya MD, betul masih polanya MD ya. Nah, kita lihat jenis katanya. Apakah akan berjenis kata numeralia? Bukan dong. Akan ini maksudnya ke dalam adverbia kan? Tuh, udah langsung salah lagi. Karena adverbia harusnya. Hadiah utama, bertingkat juga. Tapi polanya DM. Karena yang dibicarakannya hadiahnya, bukan utamanya. Udah salah, karena polanya DM. Nah, ini dong, seluruh dunia. Seluruh juga termasuk ke dalam kata bilangan numeralia. Bilangan yang jumlahnya tidak pasti. Ya udah berarti jawabannya adalah E. Gitu. Nomor 2 E jawabannya. Paham ya? Jadi selalu patokannya ke 3 urutan ini ya. Berdasarkan distribusinya, jenis katanya, sama penggunaan imbuhannya. Oke, bisa ya? E jawabannya. Nomor 3 juga sama. Nah, yang ini yang sepola sekarang. Dengan bantal guling. So, langsung mana jawabannya? A, B, C, D, E. Hitungan detik harus bisa. 1, 5 detik ya. 1, 2, 3. Oh, ada yang E. Ada yang D. 4, 5, 6. Oke, langsung kita identifikasi. Bantal guling. Dari distribusinya. Masuk ke jenis frasa apa? Bertingkat, setara, eksosentris. Bantal guling bisa dipakai dan nggak di tengah-tengahnya? Bisa dong. Bantal dan guling. Ya. Nah, ini kan ada hubungan penjumlahan, bantal dan guling. Berarti frasa apa dong kalau bisa pakai dan di tengah-tengahnya? Frasa setara ya. Oke, ini frasa setara, ST, setara. Kalau frasa setara udah pasti dua-duanya inti ya, nggak ada polanya kalau setara.
Oke. Nah, berarti coba kita filter dulu yang pertama ya. Coba kita filter yang sama-sama setara dulu deh. Mana yang di sini yang sama-sama setara? Yo, mana yang sama-sama setara? Koran eceran setara juga? Koran dan eceran? Nggak bisa dong. Ini bukan setara, salah. Lemari dan baju itu hubungan penjumlahan bukan? Bukan dong. Jadi gini ya, frasa setara itu pasti di antara dua kata itu hubungannya dekat pasti. Bantal dan guling kan hubungannya dekat. Kalau lemari dan baju kan hubungannya jauh. Ya, lemari baju kan artinya apa sih? Lemari untuk menyimpan baju, gitu kan? Nah, jadi ini si baju ini menjelaskan lemari, karena inti yang dibicarakannya lemari. Nah, berarti ini mah nggak bisa pakai dan, gitu ya. Oke, berarti bukan ya, yang B bukan frasa setara. Kaus kaki, kaus dan kaki ini juga jauh hubungannya, bukan setara. Sendok garpu, nah ini baru dekat. Sendok dengan garpu kan hubungannya dekat. Pakai dan juga bisa kan, sendok dan garpu. Ini bisa nih kita simpen. Yang D. Cantik dan jelita juga bisa kita simpen. Tuh, berarti yang sama-sama setara itu ada D dan E. Kita tinggal dua ya. Berarti kita masuk ke identifikasi yang kedua. Dari jenis katanya. Yuk, lihat. Bantal. Jenis kata apa bantal? Udah jelas dong. Kata benda, nomina. Betul. Guling. Kata apa guling? Nomina juga dong. Tinggal dicari. Di antara dua ini mana yang nomina plus nomina? A, B, C, D? D. Yang D. Ini kan benda-benda. Kalau ini sifat dengan sifat. Nah, gitu. Semudah itu kan soal UTBK ya. Gampang. Mendingan ngerjain soal ini yang gampang atau ngerjain fisika yang rumit? Sama sih, harus mudah dikerjakan. Cuma kan lebih mudah ini, jadi artinya kalian harus habis-habisan di sini. Kalau kalian sudah tahu cara mengerjakannya pasti lebih mudah. Tadi ya. Oke, sip. Nah, satu lagi nih. Kita berikutnya nomor 4 ya. Coba. Kita lihat di sini. Ada frasa dua pelabuhan. Yuk, 5 detik masih bisa. Apa jawabannya? 5 detik ya. 1. Yuk, langsung diketik. Apa jawabannya? 2, 3, 4, 5. Habis. Ada yang tahu jawabannya apa? C. Oh, ada yang C ya. Macam ya. Kita lihat ya. 2 pelabuhan. Jenis frasanya dulu berdasarkan distribusi biasa. Dia masuk ke setara bertingkat. Bertingkat. Nah, dia frasa bertingkat, BT, bertingkat. Kalau bertingkat, polanya DM atau MD, intinya 2 atau pelabuhan? 2 dong ya, berarti dia polanya 2 lagi, sorry, intinya pelabuhan ya. Pelabuhannya ada 2 gitu ya, berarti MD. Oke. Yang kedua, dari jenis frasanya boleh. Dari jenis katanya ya, 2. Jenis kata apa 2? Bilangan dong, kalau bilangan apa? Numeralia ya, numeralia. Plus, pelabuhan. Pelabuhan? Kata apa? Kerja, sifat, benda. Pelabuhan ada wujudnya ya. Dia kata benda. Ada imbuhannya juga pean. Tadi ingat ya, kalau ada imbuhan pean, dia masuk ke dalam kata benda. Dia nomina. Oke. Kita coba pakai 2 filter dulu ya. Kalau masih ada yang sama, nanti kita masuk ke filter ketiga ya. Oke, kita lihat dulu dari jenisnya. Kita eliminasi yang bukan bertingkat. Ini bertingkat semua kah? Ini sepertinya bertingkat semua ya, segitiga biru. Karena nggak bisa ada yang pakai dan ya. Ini bertingkat semua, aman. Nah, kita cari yang MD nih. Segitiga biru. Segitiga biru DM atau MD? Ngomongin segitiganya, ngomongin birunya. Ngomongin birunya ya. Ngomongin segitiganya. Segitiganya bukan DM ya. DM. Berarti yang A salah ya. Oke, sangat bahagia. Ngomongin sangat, ngomongin bahagia. Bahagia ya. MD. Berarti ini bisa simpan. Aneka bunga yang dibicarakan bunga ya. Berarti ini MD juga. Simpan. Oke. Kemudian area persawahan yang dibicarakannya. Areanya persawahannya. Sawahan ya, ngomongin sawahnya ya, berarti MD juga, ini simpan. Kebanggaan keluarga, yang dibicarakan kan kebanggaannya ya, kebanggaan siapa? Kebanggaan keluarga, berarti ini DM. Ini DM. Salah ya. Nah, 3 ya. Langsung masuk ke filter kedua dari jenis katanya, numeralia plus kata benda. Mana nih di antara B, C, D yang numeralia plus kata benda? Coba, sangat numeralia bukan? Bukan dong, kalau sangat tadi apa? Adverbia kan? Salah. Aneka numeralia? Iya, dia numeralia yang jumlahnya tidak pasti. Berarti dia numeralia. Ambil ya. Bunga kata benda juga? Iya dong. Wah, ini sama nih. Ambil dong. Area bukan kata bilangan. Dia kata benda. Ini benda plus benda. Berarti salah. Otomatis jawabannya adalah yang C. Aneka bunga. Itu. Gampang banget kan kalau udah kita tahu ya. Jadi sekali lagi ya, filternya selalu 3 urutan tadi ya. Dari distribusinya, bertingkat atau setara,
dari jenis katanya apa, dan yang ketiga dari penggunaan imbuhannya. Ya, oke. Nah, kita cari soal yang beda tipenya ya. Kalau ini masih sama ya yang jenis tadi. Kita ambil contoh, ini masih sama lah ya tipenya ya. Nah, ini deh contoh nih. Kalau ini hubungannya dengan makna ya. Oke, ada teks, kemudian pertanyaannya kelompok kata atau frasa palang pintu pada teks tersebut bermakna apa? Nah, ini karena konteksnya dalam kalimat, berarti kita harus lihat dulu dong maksud palang pintu dalam kalimat itu apa ya. Palang pintu, coba kita lihat mana sih palang pintu kalimatnya. Ada di kalimat mana palang pintu? Coba kita ganti dulu ya. Oke, nah palang pintu tuh ini ya. Nah, di kalimat yang ini ya, palang pintu. Oke, kita lihat kalimatnya secara utuh ya. Berbagai seni pertunjukan juga digelar selama festival berlangsung. Seperti acara tradisi palang pintu Betawi. Tuh, udah dikasih clue nih, palang pintu Betawi. Berarti palang pintu di sini bukan arti sebenarnya palang yang ada di pintu, bukan ya. Ini semacam tradisi kan tuh, ada tradisi palang pintu, semacam tradisi. Kita cek yang A. Kalau yang A, palang yang berupa kayu atau besi untuk mengunci pintu rumah tuh. Kalau ini mah makna sebenarnya, bukan ini dong ya. Ini jelas salah pasti. Yang B, rintangan yang terdapat dalam jalan atau akses masuk ke perumahan. Enggak, ini kan tradisi tuh. Udah ada clue-nya, dia tradisi, ya, clue-nya tradisi dia tuh. Tradisi di Betawi tuh, ya. Oke, jadi ke sana ya arahnya ya, ke tradisi di Betawi. Berarti bukan ke rintangan rumah. Salah. Yang C, tradisi membuka penghalang yang berupa orang agar dapat masuk ke suatu tempat. Oh, jadi ini tradisi. Kita simpan dulu aja ya. Kita tandai dulu lah, karena ini benar-benar sama-sama tradisi ya. Kalau yang D, tradisi dalam acara perkawinan pada masyarakat Melayu. Kalau ini spesifiknya ke Melayu. Sedangkan tadi ini palang pintu itu di mana? Sebenarnya di Betawi. Ya, tradisinya ya. Nah, ini ada Melayu tapi ya. Oke, berarti kayaknya yang D udah tidak sesuai ya, karena dia Melayu. Pertunjukan seni Betawi, yang diselenggarakan saat pesta perkawinan, tradisi budaya. Ini dong yang sudah ada clue-nya ya, tradisi dia di Betawi, udah jelas. Berarti ini pasti jawabannya adalah yang E, karena kalau yang C ini tradisinya entah di mana nih, dan juga dia tidak dimasukkan ke dalam pesta perkawinan ya, sedangkan tradisi palang pintu Betawi kan adanya di mana? Di perkawinan. Maka yang lebih tepat jawabannya adalah E. Nah, berarti kalau nomor 7 ini masuk ke menguji logika juga ya. Nggak cuma butuh teori seperti tadi, ini butuh logika juga. Bahkan di sini ada clue-nya juga yang harus kita garis bawahi clue-clue tadi ya. Gitu. Jadi nomor 7 ini jawabannya adalah E tadi ya. Oke. Sip, kita lanjut ke soal berikutnya ya, yang agak beda nih tipe soalnya ya. Oke, nomor 8 ini tentang, masih sama lah ya. Oke, karena waktu kita udah mau habis nih ya. Kita ambil satu lagi ya, tipe soal nih. Ini masih sama lah ya. 11 juga. Oke, masih sama, nggak beda ya. Ini yang sekolah tadi boleh, sama. Oke, nah ini dah, yang cukup lumayan nih kalau ini ya. Agak menantang sedikit kalau ini, meskipun tipenya sama. Yuk, cari lagi seperti tadi, frasa yang sepola dengan kekurangan personel. Sepola, mana yang sama dengan kekurangan personel? Oke, mana yang sepola dengan kekurangan personel di sini? Kekurangan personel. Yuk kita identifikasi ya. Kita identifikasi dulu nih. Kekurangan personel itu masuknya ke dalam jenis frasa mana ya? Oke, frasa kekurangan personel. Saya ganti warna. Yuk kita lihat yang pertama biasa dari distribusinya. Setara, bertingkat atau eksosentris. Kekurangan personel bisa pakai dan kah di tengah-tengahnya? Nggak bisa ya. Kekurangan dan personel. Oh, nggak bisa. Otomatis dia pasti frasa bertingkat. BT, bertingkat. Lalu, polanya otomatis ya. Kalau bertingkat harus langsung dicek polanya. DM atau MD. Yang dibicarakan tentang adanya kekurangan atau tentang personelnya. Nah, ini tentang kekurangan ya. Kekurangan apa? Kekurangan personel. Berarti dia polanya adalah DM. Oke, cari BT dan DM. Mau langsung difilter atau mau lanjut dulu ke identifikasi kedua? Kita lanjut dulu ke identifikasi kedua aja ya, biar mudah. Yang kedua tadi apa? Yang kita cari dari jenis katanya. Kekurangan, termasuk jenis kata apa? Kata benda ya. Ingat imbuhannya? Ada imbuhan ke-an, itu kan? Itu contoh atau ciri dari imbuhan yang menandakan dia adalah kata benda. Oke, berarti ini nomina, N. Nomina. Plus, kita lihat personel. Personel itu apa? Dari kata person ya, person orang, personel berarti
termasuk anggota ya, orang. Jangan tertukar dengan personal, beda ya. Kalau personal itu sifatnya bersifat personal, individu ya. Kalau personal berarti anggotanya, orangnya. Berarti karena anggotanya atau orangnya, berarti ini nomina juga, gitu. Tuh, kita lanjut ke yang ketiga ya. Yang ketiga kita lihat kekurangan. Apakah dia berimbuhan? Yes, ada imbuhan ke an ya. Berarti dia kata berimbuhan. Ada imbuhan dia, bukan kata dasar. Imbuhan. Personel juga dia masuk ada imbuhan ya, dari kata person. Dia imbuhan. Oke. Kita cek di sini ya. Oke, kita cek yang A, apakah dia bertingkat juga protokol kesehatan? Nggak bisa pakai dan di sini ya, berarti bukan setara, otomatis bertingkat. Apakah DM juga atau MD? Yang dibahasnya tentang protokolnya atau kesehatannya? Protokolnya ya. Protokol apa? Protokol kesehatan. Berarti ini DM, masih masuk. Nah, sekarang kita cek ke jenis katanya. Protokol kata benda? Ya dong. Sesuatu yang ada ya. Protokol kata benda, masuk. Nomina kata benda juga, masuk juga. Berarti dari dua filter ini dia masuk ya. Oke, lalu dari imbuhannya. Protokol, apakah dia berimbuhan seperti kekurangan? Oh, dia tidak ya. Tapi kalau dari segi dua sih udah oke ya. Tapi tidak, meskipun tidak identik sama ya. Oke. Tapi dari segi imbuhan dia beda ya. Dari segi imbuhannya beda. Jadi harus ngurut dulu ya. Jangan tiba-tiba ke imbuhan, jangan tiba-tiba ke jenis kata. Oke, dari sini dia udah sama. Dari filter pertama udah sama, filter kedua udah sama, tapi di filter ketiga dia beda. Karena di filter ketiga dia kata pertamanya tidak berimbuhan, tapi berupa kata dasar ya. Oke, ini tidak identik sama ya. Yang kedua ada calon penumpang. Apakah calon penumpang bertingkat juga? Di sini bisa pakai dan? Nggak bisa ya, nggak bisa calon dan penumpang kan? Berarti dia bertingkat. Apakah DM juga? Yang dibicarakannya calonnya, penumpangnya. Calon penumpang, calonnya penumpangnya. Lebih ke calon ya. Calon apa? Calon penumpang gitu kan? Bukan penumpang apa? Oh penumpang calon nggak gitu ya. Berarti ini DM juga. Masuk. Nominanya calon nomina? Ya nomina. Penumpang juga nomina ya. Ada imbuhan pe. Oh, berarti dari filter kedua dia juga sama. Tapi lagi-lagi dari filter ketiga yang berbeda. Karena dari filter ketiga harusnya ada kata berimbuhan ya. Sedangkan calon tidak ada imbuhannya. Ini juga kurang tepat. Ini seperti yang A ya. Jadinya ya. Oke. Nah, yang C kita lihat. Tetesan cairan. Pakai dan bisa nggak di sini? Tetesan dan cairan? Nggak bisa ya. Berarti dia juga bukan setara, tapi bertingkat. Apakah DM juga? Tetesannya, cairannya yang dibicarakan. Tetesannya ya, berarti DM. Tetesan apa? Tetesan cairan. Oke, dari filter pertama sudah oke, BTDM. Dari filter kedua, apakah nomina plus nomina? Kita lihat. Tetesan. Kata dasarnya apa sih nih? Kata dasarnya tetes kan? Diberi akhiran an. Tadi masih ingat kalau diberi akhiran an, berarti dia sebagai apa? Kata benda. Ada annya ya. Ini nomina, sama ya nomina. Cairan. Dari kata dasar cair, ditambah akhiran an. Sama kayak tadi, kalau ada akhiran an, berarti dia juga kata benda. Nomina juga. Berarti filter kedua dia masuk. Nomina plus nomina. Sekarang masuk ke filter ketiga. Imbuhan. Tetesan. Tadi ada imbuhannya kan? Ada imbuhan apa tadi? Imbuhan an. Oh, berarti dia kata berimbuhan ya, ada annya. Cairan, ada imbuhannya? Ada. Ini juga akhirannya an. Tuh, berarti masuk dong. Imbuhan plus imbuhan sama persis dong. Ya udah dong, berarti jawabannya yang C. Karena masuk ke dalam 3 filter ini sama banget dengan identifikasi yang tadi di frasa kekurangan personel. Kalau yang D udah salah di sini. Dari jenis katanya dia udah masuk ke kata kerja. Tertulis kata kerja ya. Nah, ini dari jenis katanya juga udah beda. Kalau ada 2. Kalau 2 kata bilangan. Jadi yang sama-sama persis sekali dengan kekurangan personel adalah yang C, tetesan cairan. Oh, berarti ini kan filternya harus sampai 3 tahap tuh kalau ini, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau di filter pertama masih ada yang sama, lanjut ke filter kedua. Kalau di filter kedua masih ada yang sama, lanjut ke filter ketiga yang paling akhir, ya. Jadi itu cara mencari frasa yang sebentuk dan sejenis, ya. Nah, terakhir deh nih, yang semakna lagi ya, satu lagi ya, karena tadi yang semakna baru 1 ya. Oke, frasa yang semakna dengan frasa tutup mata. Oh, semakna. Hati-hati, yang maknanya sama. Berarti kita harus maknai dulu. Tutup mata yang dimaksud dalam kalimat di dalam teks apa? Coba kita cari ya, mana frasa yang ada kata tutup mata nih, kalimat mana yang ada tutup mata? Kita cek. Kalimat yang mana? Ketemu nggak? Tutup mata. Nah, ini nih. Nah, oke, ini ya teksnya ya. Oke, tutup mata. Kita lihat kalimatnya. Pemerintah tidak boleh tutup mata atas penolakan reklamasi di pesisir Bali itu.
Berarti maksud tutup mata di sini apa? Artinya dia tidak mempedulikan atau mengabaikan gitu ya. Betul kan? Karena pemerintahnya udahlah kewenangannya diantep gitu ya. Nah, kita cek mana frasa yang artinya sama-sama mengabaikan, sama-sama tidak mempedulikan. Kita cek yang A. Ada frasa lepas tangan. Lepas tangan ini frasa idiomatis ya. Cuma maknanya apa nih? Lepas tangan ini. Ada yang tahu makna lepas tangan? Lepas tangan? Lepas tangan itu artinya tidak bertanggung jawab. Nah, itu lepas tangan. Dia lepas tangan begitu saja terhadap masalah tersebut. Nah, dia berarti tidak bertanggung jawab ya. Apakah sama dengan tidak mempedulikan atau mengabaikan? Beda ya. Tidak bertanggung jawab dengan mengabaikan. Kalau mengabaikan ya udah dibiarin. Kalau bertanggung jawab dia ada masalah dulu tapi tidak diselesaikan masalahnya gitu ya. Nah, kalau ini dibiarkan tuh. Jadi si penolakan ini dibiarkan. Ya, si penolakannya dibiarkan, bukan dia tidak bertanggung jawab terhadap penolakan, bukan, tapi dibiarkan penolakannya, ya. Makanya tidak tepat kalau yang A ya, karena ini artinya tidak bertanggung jawab pasangan itu. Yang B tebal telinga. Nah, tebal telinga itu apa? Tebal telinga itu sama kayak tadi, tidak mempedulikan, tidak atau masa bodoh ya, tidak atau mengabaikan gitu ya. Nah, tidak peduli, tidak mengabaikan, acuh tak acuh gitu ya. Nah, itu tebal telinga. Misalkan ada komen-komen netizen, terus kita tidak menanggapinya, dibiarkan begitu saja, nah itu berarti tebal telinga. Nah, berarti sama dengan tadi ya, pemerintah tebal telinga. Jadi kalau kita ganti dengan tebal telinga, sama nih. Pemerintah tidak boleh tebal telinga atas penolakan reklamasi. Jadi jangan diabaikan penolakannya. Maka jawabannya pasti adalah yang B tadi, tebal telinga. Terus Pak, kalau ulam jantung itu apa? Ulam jantung itu ya sakit hati lah gitu ya. Sakit hati atau nyeri hati, cek bahasa Sunda nama. Kalau hati hitam, ini berarti ya hati yang busuk ya, jahat lah gitu ya, jelek. Kalau patah arang, ini tidak punya semangat lagi ya, sudah tidak bersemangat patah arang. Oke, atau sudah menyerah juga bisa ya, patah arang tidak sudah menyerah. Oke, jadi yang tepat adalah jawabannya B gitu. Bisa ya, kalau nomor 5 pasti kalian juga bisa ini yang bentuk seperti tadi ya. Boleh nanti dikerjakan atau dikerjakan sendiri di rumah masing-masing ya. Soal-soal tersebut. Oke, nah jadi itu ya adik-adik ya, tipe-tipe soal yang berhubungan dengan frasa, baik tadi frasa yang sebentuk, sepola, bahkan semakna. Nah, kalau kalian mau soal-soal yang banyak lagi, itu sebenarnya soal-soal UTBK itu ada di aplikasi Geokreasi. Kalau siswa Geo sih sudah tidak asing ya dengan aplikasi Geokreasi. Nah, makanya kalau kalian belum bergabung dengan Geo, di Geoma ada aplikasi namanya Geokreasi. Ini bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Bahkan di dalam Geokreasi ini ada ribuan soal, terutama soal-soal UTBK yang bisa kalian gunakan untuk kalian latihan di sana ya. Jadi makanya gunakan sebaik-baiknya Geokreasi ini. Kalau kalian belum daftar di Geo, segera daftar ya. Oke, sip ya. Jadi itu pembahasan kita hari ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian. Tadi ada yang jauh dari luar Pulau Jawa, dari Palembang segala macam ya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga yang saya sampaikan ini bisa membantu kalian nanti menjawab soal-soal UTBK, TPS ya, pengetahuan pemahaman umum, terutama tentang materi frasa. Nah, nanti kalau penasaran materi apa lagi yang sering muncul di pengetahuan dan pemahaman umum atau di TPS lebih lengkapnya ya, kalian bisa terus bergabung dengan Baso UTBK ini setiap minggunya ya. Atau kalau mau lebih lengkap lagi kalian bisa langsung gabung dan mendaftar sebagai siswa Ganesha Operation. Dan tadi kita punya banyak promo di bulan Oktober, ada program semester 2 untuk kelas 12, bahkan untuk kelas 10 dan 11 ada program pre semester. Jadi bisa kalian manfaatkan sebaik-baiknya program tersebut ya. Oke, adik-adik, terima kasih atas kehadiran kalian. Senang sekali. Sekali lagi saya bisa bertemu dengan kalian. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan kalian sukses terus ya UTBK-nya. Jangan sampai kalian bosan belajar UTBK, bosan ngerjain soal. Jangan. Karena semakin banyak kalian mengerjakan soal, semakin semakin mahir lah kalian mengerjakan soal. Bahkan soal-soal seperti tadi hitungan detik pasti bisa kalau kalian sering seperti soal itu. Oke, baik, terima kasih. Saya Zul dari Ganesha Operation Tasikmalaya dan Priangan Timur undur diri. Terima kasih yang sudah gabung. Sampai ketemu lagi di Baso minggu depan. Pelajarannya apa, materinya apa, nanti kita informasikan di grup Telegram kalian ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam.